Illahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini. Jadikan siapapun yang Engkau hadirkan, yang berniat hadir, menjadi hamba-hamba yang Engkau ridhoi, ya Allah. Jadikan pertemuan ini menjadi jalan lapangnya hati yang sempit, bercahayanya hati yang gulita, sembuhnya hati yang berpenyakit. Bahkan jadikan pertemuan ini jadi jalan hidupnya hati yang mati. Wahai yang maha menatap, indahkan akhlak kami ya Allah, beningkan hati kami, golongkan kami menjadi ahlul yakin padamu ya Allah. Lindungi dari niat, ilmu, amal yang tiada barokah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya Allah. Hadirin, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menyaksikan pertemuan ini? Jawab. Apakah Allah sedang mendengarkan apa yang terucap? Adakah sesuatu yang tidak diketahui Allah? Apakah pertemuan ini dengan izin Allah? Alhamdulillah. Perkenalkan, kemarin nyebutnya si kakak saya ke saya, ini adik saya, ini Pak Kapolri, Pak Tito, yang takdirnya benar-benar hari ini Allah tetapkan ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Alhamdulillah, apapun yang Allah kehendaki pasti akan terjadi, benar? Alhamdulillah. Ini Pak Tito ini. Kenapa kita sering melihat begini? Ini sahabat-sahabat sekalian, pengajian ini awalnya tahun 99 Pak Tito. Pada waktu zaman Ibu Mega jadi presiden. Mulai boomingnya tahun 2000 dan sekarang sudah 17 tahun pengajian ini. Dari saya usia masih relatif muda, sekarang punya cucu hampir 6. Pak Tito, kenapa bisa di sini hari ini? Iya, takdir Allah. Wah, takdir Allah. Jadi gimana sejarahnya? Ya, Bang, jadi begini. Ini betul-betul tidak disetting. Saya sebelumnya belum menyapa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru duduk di sini, ya saya di peluncu ini. Kalau di pasukan polisi saya komandannya. Tapi kalau di majelis ini komandannya Agim. Saya kapten aja gitu kan ya. Ya, boleh. Jadi memang tadinya rencana saya sampaikan kepada staf saya, ini dari Batam ini ada pesawat jatuh polisi. Pesawat jatuh, tapi memang alhamdulillah ada pemancing yang lagi mancing bisa melihat langsung peristiwa itu. Masya Allah. Ya, sehingga dia melihat mesinnya mati, kemudian masuk air meledak. Sehingga dia kebetulan bawa GPS. Kalau enggak itu pencarian luar biasa sulitnya. Cari GPS, dipencet langsung koordinatnya, dia datang ke kantor polisi setempat. Sehingga pada waktu evakuasi, semua polisi, tentara, Pemda, semua langsung ke sana. Bayangin namanya laut luas, luar biasa. Kalau mencari satu titik itu sulit sekali. Tapi Allah juga yang mengendaki pemancing itu ada di situ. Masya Allah. Saya ke sana kemarin. Dari sana langsung ke Aceh, melihat saudara-saudara kita yang mendapat musibah bencana alam. 17 kalau tidak salah masjid yang rontok di sana. Kita juga memberikan pasukan, kirim 600 orang, ditambah dengan sejumlah bahan makanan, pakaian dan lain-lain. Saya ajak ibu-ibu juga berangkat ke sana. Dari sana ke Medan, kemudian saya sampaikan kepada staf saya, nanti kita hari Minggu ke Bandung, ke pesantrennya Agim. pengen ngobrol-ngobrol sekalian, belum pernah ke sana, sekaligus mau
koordinasi masalah kegiatan 12-12, ada acara maulid sekaligus dengan masyarakat di sana, disable dan lain-lain. Tapi kemudian dapat informasi AA justru ada di Jakarta, mau ke Masjid Istiqlal. Ya sudah, kita sama-sama ke Masjid Istiqlal. Bagi dua, yang asisten operasi bintang 2 sekarang berangkat sudah dari pagi untuk koordinasi masalah pengamanan acaranya AA di sana. Karena yang komandannya ada di sini, saya pikir saya yang harus ke sini gitu. Ya. Terima kasih. Kehormatan ya. Sampai di sini sudah kita ngobrol-ngobrol di sana, di bawah tadi, menahan AA untuk ajak bicara dikit mengenai acara besok gitu. Tahu-tahu AA tarik saya di sini, harus duduk di sini gitu. Iya bagus, harus jadi nurut sama ini Kiai Pak. Saya sependapat dengan AA tadi, yang barusan ngomong tadi, barusan tanya beliau, bahwa semua itu tidak ada yang tidak direncanakan. Pasti semua sudah rencana Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Sehingga saya mendapat hikmah dan hidayah dari Allah bertemu dengan umat dan seluruh majelis ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Memang kita punya rencana, Allah juga punya rencana. Bagusan mana rencana kita, rencana Allah? Yang pasti terjadi rencana siapa? Rencana kita, rencana Allah. Makanya paling enak kalau yakin ke Allah tuh Pak. Ini Masya Allah. Ini juga jamaah ini juga kurang jelas ini dari mana ya. Tapi kalau Allah menghendaki, misal hari ini kita harus ketemu, pasti kejadian. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Alhamdulillah. Pak Tito, saya sudah banyak duduk di sini, dulu Pak SBY di sini. Biasanya ikut pengajian tuh jadi presiden, Pak. Oh. Tapi ya dibalik semua kehebohan selama ini Pak Tito. Jadi saya kalau lihat kita kan belum kenal-kenal sebelum ELC kemarin ya Pak ya. Kita kan kenalannya di ELC. Saya dikerjain. Waktu itu kan belum begitu dekat ya. Jadi saya suka pikir ini. Kalau lihat seseorang tuh berusaha pindah Pak. Bagaimana kalau saya yang jadi Pak Tito? Kebayang seperti kue yang di bawah panas, di atas panas, ini di tengah. Ya Allah, ini benar-benar situasi yang tidak mudah. Dari bawah dituntut dan boleh jadi itu juga menekan dari beberapa pihak. Ya, gimana sih Pak rasanya Pak? Iya. Resiko jadi polisi. Jadi polisi ini memang ya kadang-kadang dihujat biasa AA. Kemudian juga sosok yang kadang-kadang dicari juga iya. Kalau nanti ada yang kecopetan, ada yang kejamret, pasti nyarinya nanti mana sih polisi gitu. Ada yang ngebomnya meledak, mana sih polisi dan seterusnya. Tapi kemudian kadang-kadang juga dimaki-maki Kak. Jadi kalau pernah dihujat, polisi sudah hari-hari dihujat. Yang kapan saya dihujat Pak? Ini yang menghujatnya juga sekarang datang sebagian Pak. Kata ibu-ibu udah jangan ngomong itu lagi. Benar hadirin ya, coba kalau macet polisi teh mana ya enggak? Tapi kalau kita melanggar kok ada polisi terus, begitulah. Ya Allah ya. Pak lulus tahun, Pak Tito teh lahir tahun berapa sih? Tahun 64. Tuh kan, 1964. adik saya kan, saya 62 kan nggak bisa nyusul seumur hidup ya. Jadi katanya memang sekarang ini ujian dari Allah yang lagi rada manggung tuh angkatan 60-an Pak. Iya, saya 62, Pak Tito 64, Pak Gatot, Pak Jokowi 61, Pak Gatot 60. Habib Rizik 65, angkatan 60-an hadirin ya. Jadi Akabri angkatan tahun berapa Pak? Selesainya dulu? 87. Ya kalau saya jadi waktu itu 85 Pak Benar. Udah jadi Kapolri duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesepuh kita nih. Silakan Abah sini. Saya takut kualat karena ada pesan. Malam yaskurin nas, lam yaskurillah. Barang siapa tidak pandai bersyukur pada sesamanya, itu tanda
tidak pandai juga bersyukur pada Allah. Saya nggak mau masuk golongan yang agak pandai bersyukur, Pak. Masya Allah. Izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan, mengulangi ucapan saya kepada jamaah sebelumnya. Masya Allah. Bahwa Masjid Istiqlal amat sangat memberikan apresiasi dan terima kasihnya atas apa dan kiprah nyata dari pasukan Sal Biru Darut Tauhid. Alhamdulillah. Oh, satu tepuk tangan, alhamdulillah, weh. Alhamdulillah, terima kasih. Dan izinkan karena apa yang telah dilakukan oleh Sal Biru, pasukan Sal Biru itu adalah bagian kecil tapi bentuknya nyata terhadap keinginan dan mimpi Istiqlal. Yang kau boleh saya bacakan mimpinya begini. Silakan. Sudah kenal belum ini hadirin? Beliau guru kita di sini ya, tuan rumah. Izinkan saya sampaikan mimpi Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal ingin menjadikan Indonesia di mata dunia, di telinga dunia, di pikir dunia, di bibir dunia, di hati dunia, Indonesia Raya yang ramah dan rahmah, wajahnya bersih berseri, senyumnya indah menawan hati, lisannya bijak bestari, sikapnya syarat empati. Demikian, terima kasih Pak Kapolri. Masya Allah. Telah berkenan mendengarkan mimpi Masjid Istiqlal. Terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbah. Atau mau di sini? Pak, beliau tuan rumah. Terima kasih, semoga beliau benar-benar cita-citanya dan mimpinya menjadi kenyataan. Ya, saya juga berterima kasih kawan-kawan yang kemarin ikut nyapu. Alhamdulillah kita memang tidak niat ke film, tapi banyak yang milem ya, yaitu selfie. Mudah-mudahan diterima oleh Allah. Wah, terima kasih. Tadi itu sampai di mana? Oh, beliau ini saya dapat bocoran pada waktu akabri katanya beliau mendapatkan yang terbaik gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama dengan Pak Herindra ya? Ya. Pak Herindra di satu angkatan. Pak Herindra ini mantan Danjen Kopassus, sekarang jadi Pangdam 3 Siliwangi. Hanya bedanya ini langsung jadi Kapolrinya ya. Jadi pensiun berapa lama lagi Pak? Kalau umur berarti masih 6 tahun lagi, 2022. Waduh, Kapolrinya 6 tahun kelamaan Pak. Jangan jadi Kapolri terus. Oh iyalah nanti. Jadi mau balik lah. Ya, Masya Allah. Enggak, dulu teh cita-citanya apa gini teh Pak? Cita-citanya dari awal pengen jadi polisi apa? Tidak, sama sekali. Jadi cita-cita sebetulnya pengen jadi dokter. Jadi dokter. Nah, boleh cerita dikit? Boleh Pak, ini memang kali ini kita majelis boleh cerita dikit nih. Boleh Pak, iya. Ini kan ilmu semuanya bagaimana takdir ya. Saya sebetulnya dari SMA tidak suka dengan polisi. Itu takdirnya. Sama ya. seperti tadi sampaikan, pernah lewat di pos polisi, salah jalan, kemudian dibentak-bentak, dimarah-marahin. Semenjak itu saya antipati sama polisi. Tapi tamat SMA, kebetulan saya daftar di 3, saya daftar. 1 di kedokteran di Palembang, Universitas Sriwijaya. Kemudian yang kedua di Sekolah Tinggi Akuntansi, STAN. Nah, kemudian yang ketiga Gajah Mada. Pengen jadi diplomat, jadi ngambil hubungan internasional. Kemudian sambil tes ini jalan, teman-teman bilang, itu ada akabri daftar tuh, akabri. Zaman SMA itu Kak. Apa itu akabri? Pokoknya kalau pengen jadi gubernur lewat situ katanya gitu. Oh. Iya. Dulu kan gubernur banyak dari tentara. Iya, ya. tentara. Saya pengen jadi gubernur juga, pengen. Oh ya boleh juga saya bilang itu. Udah nggak ada persiapan, ikut aja tes. Sampai di Palembang, lulus semua 2 bulan, berangkat ke Magelang. Sampai di Magelang sana ikut tes. Keluar pengumuman yang 3 lagi yang saya ikut tes di kedokteran, kemudian di Gajah Mada dengan di STAN.
Alhamdulillah tiga-tiganya lulus. Wow, pinter Ya. berarti, pinter ya. Susah kayak gitu teh hadirin. Ibu saya nangis-nangis. Biasanya kita mah tiga-tiganya tidak lulus. Ibu saya nangis-nangis. Nangis kenapa tuh? Dia pengen anak saya jadi dokter. Pulang saja katanya. Bapak saya pengen saya jadi diplomat. Sudah di Jogja saja. Saya sudah terlanjur senang ngelihat di Magelang itu tarunanya gagah-gagah. Kemudian seragamnya bagus-bagus. Ini sudah menjelang tes terakhir. Jadi 2 bulan sudah kurang seminggu lagi. Tes terakhir. Saya kemudian ketemu sama panitianya. Saya sampaikan, saya pengen berhenti tesnya. Karena saya udah diterima di 3. Saya mungkin mau pilih jadi diplomat saja Gajah Mada. Panitianya bilang, ya boleh mundurkan diri, tapi harus bayar ganti rugi. Selama 3,5 bulan tes sudah. Ya sudah, akhirnya saya bingung. Ini belum apa-apa udah ngerepotin orang tua. Harus ganti rugi. Sudah terlanjur seneng lagi lihat-lihat tarunanya. Akhirnya saya ikut terus. Lulus. Begitu lulus, ini ada teman saya juga Pak Arif, ini satu angkatan, mantan Kapolda Kalbar. Berdiri Pak Arif mungkin. Nah ini yang tahu perjalanannya juga. Alhamdulillah. Makasih Pak Arif. Alhamdulillah. Ya, jadi kita dikasih setelah 3 bulan dikasih ini tes psikologi. Suruh ngisi pilihannya apa. Kemudian ada tes macam-macam. Saya nomor 1 pilihnya angkatan darat. Nomor 2 pilih angkatan laut. 3 udara. Yang keempat polisi. Kayaknya mah kualat Pak. Milih malah dikasih yang terbaiknya ya gitu ya Pak. Masya Allah. Itulah setelah akhir tes selesai. Kemudian diumumkan saya masuk polisi. Sedihnya luar biasa. Sedihnya luar biasa ya. Karena belum tahu rahasia takdir ya. Saya belum mengerti. Iya, Masya Allah. Tapi sekarang saya melihat, ya memang sudah takdir saya jadi polisi, mau apa lagi. Masya Allah, malah jadi puncaknya ya. Sebutkan Masya Allah. Masya Allah. Giliran saya sekarang ya, yang cerita sejarah. Mungkin jamaah belum tahu kan rahasia AA ya. Ini jarang nih 17 tahun baru sekarang buka rahasia ya. Jadi saya anak seorang guru asalnya Pak. Guru olahraga, atlet, maka disebut gimnastia. Dari gimnastik tuh Pak. Jadi senam asalnya Maya. Makanya manajemen kolbu itu senam hati. Lalu tahun 66 Bapak masuk tentara. Jadi saya pertama anak guru, baru jadi anak tentara. Hiduplah sebagai anak prajurit, seorang perwira, pindah sana sini. Nah, kalau saya sebaliknya pengen tuh Pak dari awal. Lihat sepatu tentara seneng, lihat ini seneng, bulat aja. Pengen masuk akabri, ikut Pak. Ikut, saya angkatan 81, 82 lah. Kalau lulus mungkin saya 85 ya. Tapi di sana merasa paling pendek Pak. Alah kenapa saya jadi metetet begini. Mundur Pak. Padahal sudah dianggap sangat berbakat waktu itu. Karena tes semapta semuanya ranking bagus terus Pak. Jadi itulah sejarahnya. Kalau saya masuk dulu tapi mundur. Sana sini kuliah elektro. Hobi bisnis. Senengnya nyanyi. Jadinya begini hadirin. Sangat tidak nyambung juga Pak. Jadi sejujurnya Pak, kalau saya lihat pesantren, lihat jamaah, kenapa saya bisa begini? Enggak pernah bisa mengerti Pak. Kok jadi saya yang di sini? Kemarin juga di panggung itu ya. Kenapa jadi saya yang ada di sini? Takdir mah nggak bisa ditolak hadirin. Makanya jangan suka suudon kepada yang tidak cocok. Coba digigit anjing baik atau buruk? Nah, sok tahu. Ada yang minta jodoh, ya Allah beri saya jodoh, udah pengen nikah. Keluar rumah langsung itu. Ada yang tertarik, kedip, ngedeketin dan langsung ngegigit betis ya gak? Ya Allah, saya minta jodoh yang datang anjing betina.
Tapi dia tetap berbaik sangka, pasti ini yang terbaik ya. Dibawa ke dokter, kata dokter agak parah, akhirnya dibawa ke rumah sakit, diopname, akhirnya tahulah rahasianya, perawat jodohnya gitu. Makanya jangan suudon terhadap yang tidak cocok. Dalilnya apa? Al-Baqarah ayat 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka, padahal itu baik menurut Allah bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka. Tadi saya ngomong apa sih? Tuhibbu syai'a wa huwa boleh jadi engkau suka padahal jelek menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Hadirin, Al-Baqarah 216. Nih contoh ya. Dua orang yang menjalani takdir tanpa dimengerti, yang asalnya kecewa ujungnya bersyukur. Gitu. Terus jadi kita ceramah tuh tidak harus resmi terus, Pak. Ini juga ceramah ya. Jadi sekarang berkeluarga berapa titik-titik gitu. Masih satu. Masih satu. Ya. Awas loh Pak, ini medsos sekarang lagi musim Pak. Kemarin saya diomelin oleh sama istri. Kenapa? Jadi hari Jumat itu kan acara yang 212. Tanggal 1-nya saya diundang sama Ustadz Arifin Ilham. Wah. Ke TVRI, acara kuliah subuh. Oh. Ya. Begitu kita sudah duduk bersama-sama, kemudian itu live. Pembawa acaranya menanyakan bagaimana sebetulnya, judulnya memang temanya Islam yang damai. Bagaimana Islam yang damai menurut Pak Kapolri gitu. Saya sampaikan bahwa Islam yang damai menurut pendapat saya adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Apa itu Pak Kapolri? Bangsa kita lah bangsa yang sangat beragam. Banyak suku, agama, dan ras. Jadi menurut pendapat saya, Islam ini adalah diturunkan untuk memberikan rahmat kepada semua umat manusia tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Kemudian kita tidak hanya untuk satu suku, tidak hanya untuk satu agama, tidak juga untuk satu ras tertentu, tapi untuk semua bangsa. Saya sampaikan begitu. Nah, kemudian saya sebelumnya ngomong dulu, saya sudah ngomong sama istri saya, Ma, nanti tolong jam 5 nonton TV ya, karena nanti Papa ada di TV dengan Ustadz Arifin Ilham. Oh iya. Setelah itu saya sedikit nyeletuk sama Ustadz Arifin Ilham. Saya sampaikan sebetulnya yang paling betul-betul menjadi contoh di ruangan ini, yang disebut tanpa membedakan suku, agama, dan ras itu adalah Ustadz Arifin Ilham. Itu. Kenapa? Karena yang nomor 1 pribumi, yang nomor 2 keturunan Arab. Betul-betul bersatu di rumah tangganya antara pribumi dan keturunan Arab. Itu. Ketawa semua. Ustadz Arifin Ilham kemudian bilang, ya setidak-tidaknya saya lebih berani daripada Pak Kapolri. Kapolri baru 1 toh, katanya gitu. Saya berdoa mudah-mudahan istri saya nggak nonton gitu. Begitu pulang ke rumah, sampai di rumah istri saya sudah langsung, dengan ini Bayangkari seluruh Indonesia akan memboikot Ustadz Arifin Ilham. Mama nonton tadi, nonton. Sebetulnya itu masalah takdir Pak. Tapi kalau saya emang nggak sepromosi Ustadz Arifin Ilham Pak. Kalau saya tenang karena sudah ngalamin Pak. Jadi istri sudah ada 1, alhamdulillah. Anak berapa Pak? 3. Jadi yang paling besar anak berapa? 20 tahun. 20 tahun. Oh, belum punya cucu ya? Belum. Alhamdulillah. Saya udah tahu sendirilah ya. 2 keluarga besar dengan 11 anak, 5 cucu mau 6. Oh, nggak akan kekejar ya kabarnya. Berat ngejarnya. Nah, Pak, apa yang terberat dalam amanah ini Pak? Yang Bapak rasakan sebagai Kapolri ini? Ini saya kira Kapolri termuda ya dalam sejarah Indonesia Pak? Enggak Pak, masih ada beberapa yang lebih muda. Oh iya?
pada zamannya ya. Pada zamannya ya. Apa Pak kesan